Halo, selamat pagi semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, lelaki berkerudung. Ya, kita punya tema malam hari ini. Kita bicara masalah lockdown ya. Kita terlockdown, saya terlockdown. Sudah 3 bulan ini tidak bisa keluar rumah. Di rumah saja. Ya, saya pikir kita belajar dari apa yang selama ini Tuhan nyatakan ya, Tuhan lakukan. Alkitab sangat banyak sekali berbicara tentang perhentian atau lockdown. Atau kalau kita melihat bahasa Alkitab disebut sebagai sabat. Diminta sama Tuhan hari ke-7 berhenti total. Tidak melakukan kegiatan apapun. Tapi seringkali manusia mengusahakan mengikuti aturan Tuhan, tapi dia mengusahakan bagaimana mengakal-akalin supaya berhenti total ini tidak merugikan dia ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu mesti ada maksud dan rencana Tuhan. Tidak pernah sesuatu terjadi yang Tuhan lakukan itu tidak ada tujuan Tuhan. Semuanya ada tujuan Tuhan. Entah besar, entah kecil, Tuhan punya tujuan yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat ada sekian banyak tentang perhentian yang Tuhan buat atau lockdown yang Tuhan buat. Singkat cerita saja, saya bicara masalah Nuh. Nuh itu saya pikir paling lama. Tidak terlalu lama Nuh. Nuh itu 1 tahun dia di lockdown sama Tuhan di dalam kapal. Tidak bisa kemana-mana. Nah, selama 1 tahun dari umur 600 Nuh masuk ke dalam kapal, dan kemudian umur 601 baru dia keluar dari kapal. Maka apa yang dibuat sama Tuhan, itulah saatnya di mana Tuhan menghancurkan semua yang sudah pernah ada, sehingga hanya Nuh dan keluarganya saja yang tertinggal. Sehingga setelah 1 tahun Nuh berada di dalam kapal, maka Tuhan punya wacana yang sangat luar biasa. Ada disebut sebagai awal dunia yang baru ya. Ini dibentuk sama Tuhan melalui Nuh dan keluarganya. Yang lain habis total, tidak ada yang hidup dikatakan. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang satu orang yang namanya Yakub. Dan Allah tidak pernah malu disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Allahnya Yakub. Bapak Ibu, Yakub di lockdown sama Tuhan itu kurang lebih sekitar 21 tahun. Di mana? Di pelariannya dari Esau, di tempat angkelnya, di tempat pamannya yang namanya Laban. Dia dikerjakan oleh Tuhan sendiri di sana selama 21 tahun. Dan apa yang terjadi setelah 21 tahun Daud dipanggil kembali, maka dia mendapatkan keluarga yang baru ya. Kemudian kekayaan yang sangat luar biasa. Kemudian nama Yakub tidak dipakai lagi, diganti dengan nama Israel. Dan kemudian melalui Yakub Tuhan menetapkan umatnya, yaitu keturunan Yakub. 12 orang keturunan Yakub ini menjadi awal mula suku Israel. Ini luar biasa, 21 tahun. Lalu kita kembali melihat ada satu anaknya Yakub yang bernama Yusuf. Yusuf di lockdown oleh Tuhan sejak umur 17 tahun. Dan berapa tahun dia di lockdown begitu rupa, kemungkinan besar sekitar 15 tahunan. Dia dipenjara, dia difitnah, dia dijual oleh kakaknya. Sepertinya tidak adil kalau memang Tuhan sayang sama Yusuf ya, tapi ternyata justru dia mengalami seperti itu. Tapi percayalah, tidak ada sesuatu yang kebetulan ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengizinkan 17 tahun Yusuf di lockdown ini? Karena Tuhan punya rencana yang sangat besar, yaitu Tuhan persiapkan Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir dan memelihara hidup satu bangsa yang sangat luar biasa. Ya, tidak main-main ini. Jadi ketika kita dikhususkan oleh Tuhan, belajarlah untuk bersyukur.
Jangan kita menggerutu karena ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu rencana Tuhan itu apa, tapi Tuhan tahu semuanya. Siapa yang tidak kenal dengan orang yang namanya Musa? Dunia ini mengenal Musa. Bahkan agama-agama yang lain pun berusaha menjadikan Musa itu nabinya mereka juga. Alkitab katakan Musa di lockdown 40 tahun. Nuh tadi 1 tahun ya. Musa di lockdown 40 tahun. Wow, luar biasa, enggak main-main loh, 40 tahun. Artinya apa 40 tahun? Saya di lockdown Tuhan aja sekarang ini sekitar 20 tahun saja. Itu kepala pening, saudara. Kepala kayaknya udah lupa semuanya begitu. Kayaknya, kayak yang dulu-dulu saya udah enggak peduli lagi begitu. Itu baru 20 tahun saya mengalami seperti itu. Tapi ini Musa 40 tahun. Wow, itu luar biasa. Kenapa? Musa ditekan, dipenjarakan oleh Tuhan selama 40 tahun. Semua pasti tahu, karena Tuhan punya tujuan yang besar. Tidak gampang membawa 600.000 orang laki-laki saja dari Mesir, orang Israel. Belum perempuan, belum anak-anak. Diperkirakan sekitar 3 juta orang keluar dari Mesir. Tidak gampang. Dan Tuhan menetapkan itu. 40 tahun Tuhan mendidik Musa. Wow. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita sampai di lockdown sama Tuhan? Nanti kita belajar sama-sama. Kemudian, siapa yang tidak kenal sama Daud? Daud itu orang luar biasa. Daud itu adalah anak yang imut, anak yang unyu-unyu, dan dia diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Tapi apakah ketika dia diurapi Tuhan menjadi raja oleh Samuel terus tahu-tahu langsung menjadi raja? No. Daud di lockdown sama Tuhan kurang lebih sekitar 15 tahun. 15 tahun dia dikejar oleh Saul, dia diburu oleh Saul, dia diperlakukan seperti budak oleh Saul, padahal dia raja. Kenapa Tuhan izinkan? Sudah diurapi kok tidak langsung duduk jadi raja, malah justru dikejar-kejar, hidup di perantauan. Saya mau kasih tahu, karena Tuhan punya rencana yang sangat hebat untuk Daud. Oleh karena Daud 15 tahun dia dikejar-kejar seperti itulah, maka apa yang terjadi? Anda bisa baca kitab Mazmur. Luar biasa. Itu tujuan Tuhan yang sangat luar biasa. Tertulis kitab Mazmur dari tangan Daud dan menjadi berkat bagi kita, bagi setiap manusia sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal dengan Elia? Tuhan melockdown Elia di tepi sungai Kerit. Kekeringan begitu rupa. Apa tujuannya Tuhan melockdown Elia? Tidak lain tidak bukan karena Elia harus menghadapi 450 Nabi Baal setelah peristiwa itu. Dan ketika Elia selesai dengan peristiwa lockdownnya, dia menuju ke Gunung Karmel. Disitulah dia mempertontonkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan kepada 450 Nabi Baal. Luar biasa bukan? Makanya ketika kita mengalami lockdown, ketika kita mengalami diberhentikan oleh Tuhan, ketika kita mengalami sepertinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang sangat hebat dalam kehidupan Anda masing-masing. Siapa yang tidak kenal dengan Yunus? Yunus ini, wow, kalau saya bilang Bapak Ibu, dibilang ini orang tidak baik, ya memang tidak baik. Tapi Tuhan mau Yunus ini dipakai Tuhan. Dengan cara apa? Dia melockdown Yunus di dalam perut ikan. Oh, luar biasa ya. 3 hari 3 malam loh di dalam perut ikan. Pengap, tidak ada udara itu. Ya luar biasa. 3 hari 3 malam di lockdown oleh Tuhan di dalam perut ikan. Dan apa yang terjadi setelah dia dimuntahkan oleh ikan itu, setelah dia dikeluarkan oleh ikan itu? Bapak Ibu, Niniwe diselamatkan. Dia dipakai Tuhan untuk melihat menunjukkan kuasa Tuhan di Niniwe. Dan Niniwe bertobat. Itulah kekuatan dari lockdown yang terjadi yang Tuhan buat sama umatnya. Siapa yang tidak kenal dengan Daniel? Kita tahu tokoh Daniel. Daniel 7 tahun dikurung di Babilonia. 7 tahun. Musa 40 tahun. Nuh 1 tahun. Daniel dikurung di Babilonia. Untuk apa Tuhan mengerjakan seperti itu? Tapi kita bisa melihat Alkitab. Tujuan Tuhan meletakkan Daniel selama 7 tahun di Babylon ini, maka Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak masuk akal dalam kitab Daniel tentunya. Makanya kalau kita melihat peristiwa akhir zaman, itu adalah kitab Daniel dan kitab Yohanes, Wahyu, tulisan Yohanes. Nanti kita akan mengetahui. Dan itu dua-duanya adalah hasil lockdown yang Tuhan kerjakan untuk orang yang dipercaya.
Ini Daniel. Siapa yang tidak kenal dengan 12 orang murid Yesus kecuali Yudas ya? Murid-murid Yesus di lockdown berapa hari? 10 hari. Dia di lockdown. Jangan meninggalkan Yerusalem, Yesus bilang, sampai dia diperlengkapi oleh Tuhan. Dan ketika 10 hari genap murid-murid Yesus di lockdown di lotang Yerusalem, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan melalui peristiwa itulah ada sesuatu hal yang besar terjadi. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Musa ketika Tuhan menurunkan 2 loh batu, ketika Musa di lockdown 40 hari di Gunung Sinai ya, dan kemudian Tuhan menuliskan 10 hukum Taurat, dan ketika hukum Taurat diturunkan, maka Alkitab mengatakan 3.000 orang dimatikan sama Tuhan. Nah, ini ketika Roh Kudus diturunkan, 3.000 orang bertobat. Wow. Nggak main-main loh, ini ada kecocokan loh. Semuanya berhubungan dengan lockdown. Musa di lockdown 40 hari ya, murid-murid Yesus di lockdown 10 hari. Ketika 2 loh hukum diturunkan, 3.000 orang mati. Ketika Roh Kudus turun, 3.000 orang diselamatkan. Hasil dari lockdown. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus? Alkitab mengatakan Paulus di lockdown. Yang pertama dia di lockdown 3 tahun di padang gurun Arab. Yang kedua dia di lockdown di penjara. Apa yang terjadi ketika Rasul Paulus selesai di lockdown? Selesai di lockdown di padang gurun selama 3 tahun, Rasul Paulus menjungkir balikkan dunia melalui Injil, dengan Injil. Ketika dia di lockdown di penjara di Roma, apa yang terjadi? Dia menulis surat Kolose, surat Filipi, surat Efesus, dan surat Filemon. Itu hasil dari lockdown yang Tuhan buat kepada Paulus. Siapa yang tidak tahu Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus, dia di lockdown di Pulau Patmos. Nah, tadi saya katakan Daniel 7 tahun di lockdown di Babilonia, dan kemudian muncul kitab Daniel. Nah, sekarang Yohanes di lockdown di Pulau Patmos dan muncul kitab Wahyu. Kitab Daniel dan kitab Wahyu ini 2 kitab yang menyiratkan tentang peristiwa akhir zaman. Daniel dan Wahyu. Dan 2 kitab ini hasil lockdown yang dikerjakan Tuhan kepada Daniel dan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Luar biasa bukan? Siapa yang tidak kenal dengan Yesus? Yesus pun di lockdown. Ya, dia di lockdown 40 hari dia puasa. Dia di lockdown 3 hari dalam kubur. Wow, ini luar biasa loh. Makanya ketika saya melihat hari-hari ini ya, saya di lockdown. Bukan saya aja sih, Bapak Ibu juga mengalami lockdown ya, semenjak corona itu ya. Masing-masing kita tidak bisa kemana-mana. Gereja ditutup, masjid ditutup, ya, Mekah ditutup, ayo Israel ditutup, Vatikan ditutup. Apa yang mau Bapak Ibu banggakan? Tuhan mau membersihkan semuanya? Ya mungkin. Tapi satu hal, Tuhan kepengen bicara sama Anda, bahwa lockdown itu bukan akhir dari segalanya. Lockdown itu Tuhan punya waktu khusus untuk kita semua. Saya tidak tahu apa yang Tuhan bicarakan kepada Bapak Ibu. Mungkin selama 2 bulan, mungkin selama 3 bulan, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu cuma satu, Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa untuk Anda dan untuk buminya, untuk Indonesia. Apa itu? Kita biar tunggu saja. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Sesuatu yang baru pasti terjadi. Ya, saya ingat tahun 98 ketika di lockdown gara-gara kerusuhan, orang tidak berani keluar rumah, orang tidak berani keluar kota, orang tidak berani keluar kampung. Saya mengalami tahun 97-98 itu. Lihat seluruh jalan, seluruh gang dibuat pagar, dibuat gundukan. Zaman dulu tidak ada gundukan polisi tidur, itu tidak ada. Tapi semenjak peristiwa 98, maka ada pagar di mana-mana. Setiap perumahan dikasih pintu gerbang, ya. Rumah dikasih pagar tinggi-tinggi. Sekarang zaman corona, saya mau kasih tahu. Habis corona ini selesai Bapak Ibu, perubahan era begitu luar biasa. Kalau Anda tidak berubah, Anda ketinggalan. Ya, Anda nanti tidak akan bisa sekolah, duduk bangku, menghadiri begitu. Tidak akan seperti itu. Kerja mungkin tidak akan bisa duduk di kantor untuk berjabat tangan. Tidak akan seperti itu. Gereja pun mungkin tidak akan pergi ke tempat gedung gereja. Tidak akan lagi seperti itu. Karena apa? Corona ini sudah menjungkir balikkan tatanan dunia.
Kalau Anda tidak siap-siap mulai sekarang, Anda akan ketinggalan. Pekerjaan apapun ke depan, pulihnya pekerjaan belum tentu 2 tahun. Nah, yang bisa dikerjakan hari ini apa? Anda harus berpikir ulang. Saya udah menemukan. Ya, bisa baca di Facebook saya. Kalau Anda mau ikut, itu waktunya. Namanya social digital advertising. Anda boleh ikut, boleh tidak, saya tidak memaksa. Tapi saya udah menjalankannya. Hanya dalam genggaman pekerjaan bisa dikerjakan. Kalau Anda tidak memilih, Anda akan ketinggalan. Saatnya sekarang Anda di lockdown sama Tuhan, saya juga, dan yang lain juga. Tentukan pilihanmu, dengarkan suaranya, suara Tuhan dalam kehidupanmu, dan engkau taat sama suara Tuhan. Maka engkau akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Di balik badai, pasti ada pelangi. Di balik pemberhentian Tuhan, pasti ada berkat Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Pesan saya cuma satu, jangan kau bersungut-sungut. Pesan saya cuma satu, naikkan syukur. Pesan saya cuma satu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Panggil namanya, percayalah kepada Dia, dan berhentilah bersungut-sungut tentang apa yang kau alami dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukses buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.